Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Diana Nurmaisya, Sarah Adila Rahma, Yana Gayundia Mulia Sendi, Sela Mutiara Madini, dan juga Yuni Ritanti akan mempresentasikan mengenai distribusi zat terlarut pada dua pelarut yang tidak bercampur. Tujuan dari percobaan ini adalah menentukan koefisien distribusi zat terlarut dalam dua jenis pelarut yang tidak bercampur. Metode yang digunakan adalah metode ekstraksi cair-cair. Prinsip yang digunakan berdasarkan hukum Nernst, sehingga dihasilkan nilai konstanta K, yaitu pada data yang pertama sebesar 17,1035 dan N sebesar 0,912, data kedua K sebesar 2,5376 dan N sebesar 1,0307, dan data yang ketiga K sebesar 18,1117 dan N sebesar 1,4337. Selanjutnya adalah pendahuluan. Ekstraksi pelarut atau ekstraksi cair-cair merupakan distribusi suatu zat terlarut di antara dua fase cair yang tidak saling bercampur. Prinsip dari ekstraksi cair-cair adalah berdasarkan hukum Nernst, di mana distribusi solut dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur. Menurut hukum distribusi Nernst, bila ke dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur dimasukkan solut yang dapat larut dalam kedua pelarut tersebut, maka akan terjadi pembagian kelarutan. Dalam praktek, solut akan terdistribusi dengan sendirinya ke dalam dua pelarut tersebut setelah dikocok dan dibiarkan terpisah. Selanjutnya yaitu metode. Dalam praktikum ini terdapat dua prosedur kerja. Prosedur yang pertama yaitu membuat 65 ml larutan asam asetat dengan berbagai konsentrasi, yaitu 1 molar, 0,8, 0,6, 0,4, dan 0,2 molar. Kemudian mengambil larutan asam asetat tersebut menggunakan bibit volum dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Dalam Erlenmeyer ditambahkan 2 tetes indikator PP dan dikocok hingga homogen. Setelah itu dititrasi menggunakan NaOH 0,5 molar dan dicatat volumenya saat terjadi perubahan warna menjadi ungu. Kemudian dilakukan pengulangan secara triplo. Untuk prosedur yang kedua yaitu dengan mengambil 25 ml asam asetat dan 25 ml eter kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah. Setelah itu dikocok dan didiamkan selama 10 menit hingga terbentuk dua lapisan. Lapisan yang bawah diambil sebanyak 10 ml kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer untuk ditambahkan 2 tetes indikator PP. Kemudian dihomogenkan dan dititrasi menggunakan NaOH 0,5 molar. Kemudian dicatat volumenya saat terjadi perubahan warna menjadi ungu. Melakukan pengulangan percobaan 1 dan percobaan 2 dengan diganti konsentrasinya menjadi 0,8, 0,6, 0,4, dan 0,2 molar. Selanjutnya ini ada hasil dalam pembahasan. Yang pertama ini ada tabel hasil yang diperoleh dari 3 data pengamatan yang telah kita pilih. Ada tabel 1.1, volume NaOH mula-mula dan kesetimbangan hasil literasi, ini data pengamatan pertama. Kemudian tabel 1.2, data pengamatan kedua. Dan tabel 1.3, data pengamatan ketiga. Selanjutnya ada tabel 2.1, yaitu tabel penentuan grafik dan konstanta kesetimbangan. Ini ada dari data pengamatan pertama. Kemudian tabel 2.2 dari data pengamatan kedua. Tabel 2.3 dari data pengamatan ketiga. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada percobaan ini dilakukan penentuan konstanta kesetimbangan suatu solut terhadap dua pelarut tak bercampur. Solut yang digunakan adalah larutan asam asetat dalam berbagai konsentrasi, sedangkan solvent atau pelarut yang digunakan adalah air dan petroleum ether. Langkah pertama yaitu pembuatan larutan asam asetat dalam berbagai konsentrasi untuk menentukan nilai konstanta kesetimbangan. Kemudian larutan CH3COH atau asam asetat tersebut distandarisasi dengan NaOH agar diketahui konsentrasi awalnya dengan menggunakan indikator PP. Larutan dibiarkan hingga kesetimbangan terjadi, kemudian terbentuk dua lapisan. Lapisan bawah merupakan CH3COH dalam air, kemudian lapisan atas merupakan CH3COH dalam ether. Terbentuknya dua lapisan dikarenakan adanya perbedaan kepolaran. Air memiliki sifat polar, sedangkan ether memiliki sifat non-polar. Untuk dapat menghitung nilai N dan K, terlebih dahulu harus menentukan nilai Len C air dan Len C ether. Kemudian didapatkan bersama referensi sebesar Y sama dengan 0,912 X min 2,9314 dari data pengamatan pertama. Data pengamatan kedua Y sama dengan 1,0307 X min 0,901 dan Y sama dengan 1,4337 X min 2,5363 dari data pengamatan ketiga. Sehingga nilai N yang didapatkan pada data pertama sebesar 17,1035 dan data kedua sebesar 2,5376
data ketiga sebesar 18,1117 dan nilai N dari ketiga data berturut-turut adalah 0,912, 1,0307, dan 1,4337. Nilai N yang tidak sama dengan 1 menunjukkan bahwa adanya perubahan berat molekul dari CH3COH pada saat dilarutkan dalam petroleum ether. Hal ini karena CH3COH berasosiasi membentuk kompleks dalam larutan PE. Berikut ini ada grafik antara lence air dengan lence PE atau petroleum ether dari ketiga data. Kesimpulan, dari data yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa 1. Distribusi solut antara dua pelarut tak bercampur menghasilkan dua lapisan, yaitu lapisan atas yang mengandung ether dan lapisan bawah yang mengandung air dan asam asetat. Kedua, nilai K dari ketiga data tersebut adalah 17,1035, 2,5376, dan 18,1117. 3. Nilai N dari ketiga data tersebut adalah 0,912, 1,0307, dan 1,4337. Untuk referensinya dapat dilihat sebagai berikut. Ya, sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.